Ini luar biasa Bapak Ibu ya, tidak kebetulan. Karena firman Tuhannya ini cocok dengan semua lagu-lagu yang dibawakan Fran tadi. Tentang I Love You Lord, Deeper in Love dan semuanya. Ini tentang cinta. Tentang cinta. Tentang kisah percintaan antara Tuhan dan kita manusia. Nah, judul firman Tuhannya adalah menjadi satu roh dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Seperti yang pernah saya share di grup fellowship ya. Dua minggu lebih yang lalu. Kira-kira 2 mingguan ya, lebih ya. Hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk membagikan tentang menjadi satu roh dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Dia. Yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bukankah kita pasti orang-orang di komunitas Grace ini ngomong, kita kan begitu kita percaya Yesus kita kan sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, yes. Tapi apakah kita menyadari bahwa kita sudah bersatu dengan Tuhan? Apa itu bersatu dengan Tuhan? Apa itu menjadi satu roh dengan Dia? Bagaimana menjadi satu roh dengan Dia? Mengapa menjadi satu roh dengan Dia? Kebanyakan dari kita nggak tahu. Kita cuma tahu ya begitu kita percaya Yesus, kita satu roh dengan Dia. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Jadi ada kesatuan. Itu aja. Terus nextnya kita enggak tahu. Seperti juga fokus Yesus yang bagaimana? Apa lihat Yesus mentelengi wajahnya Yesus begitu? Enggak Bapak Ibu. Fokus pada firman-Nya. Fokus Yesus, fokus pada firman-Nya. Supaya apa yang dikatakan firman-Nya itu masuk di dalam hati kita. Dan dengan kekuatan roh kita bisa melakukan itu. Fokus pada firman-Nya. Tuhan ngomong jangan marah. Oh iya gak boleh marah. Jadi bersatu dengan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini mulai saya alami Bapak Ibu. Jadi peka dengan Tuhan. Suruh ngampuni ya padahal berenggel akhirnya ngampuni. Dan akhirnya dia minta doa Bapak Ibu. Aku doa no, ayo aku doa no. Terus tak doakan. Trim yo. Ayo pergi. Nggak mangkel lagi. Nanti ketemu ya guyu-guyu lagi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya ini orangnya kan ceplas-ceplos. Dia ya ceplas-ceplos. Tapi kadang-kadang ceplas-ceplosnya itu gregetin di hati. Tapi aku bisa let go. Nah itu menjadi satu roh dengan Tuhan itu ciri-cirinya adalah seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas apa itu menjadi satu roh dengan Tuhan. Tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana kita bersatu dengan Tuhan? Oh kita percaya Yesus kan sudah bersatu ya. Tapi apa cuma pengetahuan itu saja? Ada yang lebih Bapak Ibu. Ternyata menjadi satu roh dengan Dia ini dalam artinya. Kita baca Matius 19 ayat 4 sampai 6. Dia menjawab dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa sejak semula Sang Pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan Ia berfirman, oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya. Dan keduanya akan menjadi satu tubuh. Dengan demikian mereka bukan lagi dua tetapi satu tubuh. Oleh karena itu
apa yang telah dipersatukan Elohim jangan diceraikan manusia. Ini kan ayat yang suka dipakai di wedding-wedding itu ya. Di undangan wedding kan seperti ini. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini adalah salah satu gambaran satu roh dengan dia. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi Elohim akan melenyapkan kedua-duanya. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Terus 14. Dan Elohim yang telah membangkitkan Tuhan, dia pun akan membangkitkan kita melalui kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus? Akankah aku membawanya dan menjadikannya anggota tubuh seorang pelacur? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang menyatukan dengan pelacur, ia menjadi satu tubuh dengannya. Sebab dia berfirman, keduanya akan menjadi satu tubuh. 17. Tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Karena Tuhan tidak punya tubuh. Tuhan Elohim itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Terus. Jauhilah percabulan. Setiap dosa apapun yang dilakukan seseorang itu adalah di luar tubuh. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Yang kamu peroleh dari Elohim. Dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi menjadi satu tubuh atau satu daging. Kalau satu daging itu manusia, satu tubuh itu manusia. Karena manusia pakai tubuh. Tapi kalau dengan Tuhan itu menjadi satu roh. Jadi menjadi satu tubuh, satu daging itu seperti gambaran hubungan suami istri. Ini kan juga disebut dengan pelacur juga satu tubuh ya toh. Tapi kalau dengan Tuhan, karena Tuhan adalah roh, maka bila kita menjadi satu dengan dia, maka roh kitalah yang bersatu dengan rohnya. Inilah yang disebut manunggal dengan Kristus. Oleh sebab itu dulu Pak Alek di Betani suka ngomong manunggal dengan Kristus. Kita manunggal. Nah, karena sebenarnya kita orang percaya adalah mempelai Kristus. Pengantin-pengantinnya Kristus. Nah, oleh sebab itu kemarin saya di WA digoda sama Yosep. Oh, tak kira sing istrinya Tuhan itu cuma Bu Lili. Ternyata semua ini gereja Tuhan ini mempelai wanitanya Kristus gitu loh. Terus Yosep nyaut, tak kira toh cuma Bu Lili istrinya Tuhan. Ternyata kita semua. Hahaha, dia tertawa ya. Karena saya suka ngomong, aku ini istrinya Tuhan, kamu ini anak-anakku. Jadi harus nurut sama mama. Kalau ngomong sama papa, ngomong sama mama dulu. Saya suka tak goda begitu Bapak Ibu. Jadi dia ngomong seperti itu. Nah, 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu Elohim. Ini Paulus. Paulus ngomong, aku cemburu kepadamu dengan cemburu Elohim. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu suami, supaya aku dapat membawa kamu sebagai perawan suci bagi Kristus.
Jadi betul kalau tak ceritakan bahwa suamiku adalah Yesus, itu benar Bapak Ibu. Karena dipertunangkan dengan satu suami. Kita semua sudah dipertunangkan dengan Kristus, satu suami. Paulus berkata, Yesaya 54 ayat 5. Sebab penciptamu adalah suamimu. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam namanya. Dan yang Maha Kudus Israel adalah penebusmu. Dia disebut Elohim atas seluruh bumi. Jadi siapa suami kita? Suami kita semua. Dia pencipta kita. Tuhan kita. Itu suami kita. Jadi bagi orang-orang yang masih punya suami manusia, enggak apa-apa, ya itu memang suamimu secara manusia, secara tubuh. Tapi yang enggak punya suami kayak saya, kayak Noni, suamimu itu lebih dahsyat dari suami manusia. Yaitu penciptamu, itu suamimu. Dan Paulus ngomong, dia sudah mempertunangkan kita dengan Kristus, dengan Elohim semesta alam, dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi menjadi satu dengan Tuhan, apa itu menjadi satu roh dengan Dia, ini seperti hubungan suami istri. Matius 9 ayat 14 sampai 15. 14, kemudian murid-murid Yohanes mendekat, Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis mendekat kepadanya dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi banyak berpuasa sedangkan murid-muridmu tidak? Yesus berkata kepada mereka, tidaklah mungkin para pengiring mempelai. Siapa pengiring mempelai? Murid-murid Yesus itu pengiring mempelai. Siapa mempelainya? Yesus. Tidakkah mungkin para pengiring mempelai berduka cita selama mempelai pria berada bersama mereka? Jadi nggak mungkin para pengiring mempelai ini berduka cita, sedih selama mempelai pria ada bersama-sama mereka. Namun harinya akan tiba ketika mempelai pria telah diambil dari mereka, telah naik ke surga. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Yesus sendiri berkata, dia ini mempelai pria. Kita gereja Tuhan ini mempelai wanita. Pengiring mempelai ini adalah murid-muridnya, ke-12 suku ini, ke-12 murid Yesus ini pengiringnya. Yesus mempelai prianya. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu. Ini pewahyuan yang luar biasa. Kita ini istrinya Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu rapture nanti ada perjamuan kawin anak domba. Itu anak domba itu siapa? Yesus. Kawin dengan siapa? Dengan kita. Gereja Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Kita ini mempelai Kristus. Luar biasa ya. Yohanes 3 ayat 26. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, dia ini Yohanes Pembaptis. Mereka itu murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata kepada mereka, Rabi, dia yang ada bersama engkau di seberang Yordan, yang engkau ceritakan itu, lihatlah dia sedang membaptis dan semua orang datang kepadanya. Yohanes Pembaptis berkata, tidak seorang pun dapat memperoleh sesuatu, apapun itu ya, kecuali dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi kita tidak bisa dapat apapun kalau surga tidak memberi. Dalam bisnis, dalam semuanya. Terus 28, kamu sendiri adalah saksiku saat aku mengatakan aku bukanlah Mesias. Tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Terus yang memiliki mempelai wanita, siapa mempelai wanita? Adalah mempelai pria. Yang memiliki mempelai wanita,
orang percaya adalah mempelai wanita, yaitu Kristus. Namun sahabat mempelai pria Yohanes Pembaptis yang berdiri dan mendengarkannya sangat bersukacita. Karena suara mempelai pria itulah sukacitaku. Dan sekarang telah penuh. Jadi ini Yohanes ini sahabatnya Yesus. Sahabat, oleh sebab itu dia berkata, aku sukacita. Sekarang telah penuh sukacitaku. Terus dia harus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Dia yang datang dari atas berada di atas segalanya. Ia yang datang dari bumi berasal dari bumi dan berkata-kata dari bumi. Dia yang datang dari surga berada di atas segalanya. Nah, ini gambaran apa itu menjadi satu roh dengan dia. Kita ini mempelai Kristus, menjadi satu roh dengan dia. Itu seperti hubungan suami istri, menjadi satu. Kalau manusia tubuh, tapi kalau dengan Bapa, dengan Yesus, karena dia adalah roh, menjadi satu roh dengan dia. Kalau manusia menjadi satu tubuh. Nah, sekarang kedua, bagaimana kita ini manunggal dengan Kristus atau menjadi satu roh dengan dia. Jangan berkata, oh kan kalau kita percaya sudah manunggal. Iya, tapi tahu enggak kamu artinya? Kenapa dan bagaimana? Apa manunggal dengan Kristus? Ya wis, Kristus ada di dalamku. Terus ya gitu-gitu aja. Enggak Bapak Ibu, ada sesuatu yang dahsyat tak ceritain ya. Bagaimana kita manunggal dengan Kristus dan atau menjadi satu roh dengan dia? Bagaimana? Kalau kita ingin menjadi satu roh dengan dia, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa dia itu sangat mengasihi kita. Seperti lagunya Fran tadi itu. Apa Fran? Dia mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita bisa mengasihi dia. Sehingga kita bisa merasakan kasihnya. Terus kita bisa mengasihi dia. Jadi kalau orang pacaran itu mesti kan yang nembak dulu kan laki-laki toh. Nah demikian juga Tuhan. Tuhan yang nembak kita dulu. Aku mengasihimu. Terus kita respon, ya Tuhan aku juga mengasihimu. Jadilah kita dengan Tuhan. Amin. Nah ini sehingga kita bisa mengasihi dia, kita bisa bersatu dalam kasihnya. Kasihmu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasihmu. Bisa Pak Titi? Bisa Pak Titi. Jadi roh kita ini cinta dengan hubungan cinta dengan Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Lebih dari kalau kita ditembak pacar kita keluar apanya biasanya? Bunga. Hati ya, ditembak ya. Ditembak keluar hati-hati. Kalau ditembak Tuhan, keluar apanya? Kita terbang Bapak Ibu, luar biasa. Tidak keluar artinya, kita terbang. Kasihmu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi
oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku. Kasih-Mu dah. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku mendekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohnya Tuhan ngangkat kita terbang tinggi. Nek ditembak Tuhan langsung terbang Bapak Ibu. Waduh luar biasa cintanya wis. Kalah wis manusia didik kalah wis semua kalah. Kalau ditembak Tuhan dahsyat luar biasa. Ini rasa Noni kamu pasti ditembak Tuhan nanti. Merasakan seperti aku ya. Nah kita jadi apa? Jadi tahu apa yang Tuhan mau. Seperti kita tahu apa yang suami kita mau. Ayo, kalau dulu suamiku itu kalau sabar toh paling sabar dunia. Tapi kalau saya pergi tuh ya Bapak Ibu, ada enggak suami seperti ini di sini nih? Enggak ada. Mesti cepak notasku, mama mau pakai tas mana ini, terus diiseni duit, diiseni HP, mah jangan lupa dicasno ya HP ini penuh gitu. Jadi dikasih duit Bapak Ibu. Lupa lah kok duit kontan segini aku kan punya kreditan. Enggak apa-apa nanti butuh. Kamu kan seneng duit anyar-anyar. Jadi duit anyar-anyar itu disimpan buat saya Bapak Ibu. Jadi saya suka uang baru. Jadi uang baruku itu banyak. Kalau tak ambil tak simpen tak ambil tak masuk enggak tak bawa, kadang enggak tak habisin tapi tak masukin. Aku simpen uang baru. Itu suamiku Bapak Ibu. Dicepak-cepak semuanya. Jadi mamai kalau mau pergi langsung tinggal. Dadah papa. Begitu. Itu suamiku. Baik Pol. Luar biasa. Uang enggak pernah ijiran. Enggak pernah ngomong Irif ya. Jangan royal-royal. Enggak pernah. Tapi anakku suka ngomong mama jangan royal-royal. Ya. Enggak apa-apa. Mama ini royal. Padahal bojo enggak pernah ngelokno royal. Luar biasa loh. Suamiku ini. Pol. Apa? Iya berhikmat. Nah, terus baik luar biasa. Tapi suami Tuhan jauh lebih baik dari suamiku. Jauh lebih baik. Dia kalau kita perlu apa-apa ngomong, Tuhan mau pergi Swiss. Tuhan ndak punya teman mau pergi Swiss. Tuhan minta uang pergi Swiss. Tuhan sediakan ini. Tuhan sediakan itu. Kasih Bapak Ibu. Dikasih. Itu Tuhan kita. Kalau kita tahu. Ini rahasianya. Makanya satu roh dengan Tuhan. Nah. Kita peka. Apa yang dia tidak mau. Apa yang dia mau. Seperti kita peka. Kalau suamiku itu. Kalau saya mau pergi. Pak aku mau pergi gini-gini. Nek dia diem aja. Itu berarti gak boleh. Tapi kalau dia berkata. Oke, yes berarti aku pergi. Bisa pergi. Jadi kalau diem aja gak usah tanya 2 kali. Sudah tahu kalau tidak boleh. Itu bisa peka Bapak Ibu. Kita dengan Tuhan juga begitu. Kita bisa peka. Bila kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Ampuni aku Tuhan, langsung. Bisa langsung begitu. Mari ngilono, wong langsung kroso. Oh iya salah. Ngapain aku kok ngomong kaya ngono ki piye to? Nah, gitu. Langsung kroso. Langsung minta maaf, langsung minta ampun sama Tuhan. Nah, itu kalau satu roh dengan dia. Terus kalau kita dengar suara suami kita sebelum orangnya muncul kita tahu oh ini suaranya Didi. Kalau jalan langkahnya ya tahu oh ini Didi datang. Mobilnya tin oh dia datang sudah tahu cara klaksonnya mobil sudah tahu. Dengan Tuhan juga begitu Bapak Ibu kita jadi peka bener peka.
Terus kalau ngomong dengan orang, terus orang itu negatif terus ngerasani wong terus, ini langsung Bapak Ibu merinding di sini. Nggak enak, belas nggak enak. Terus keluar langsung bilang gini, dalam nama Yesus, roh negatif keluar, gitu. Langsung dalam nama Yesus, roh negatif keluar. Darah Yesus, darah Yesus. Loh, saya gitu loh. Kroso langsung, kayak ada listrik begitu ya. Yohanes 17, ayo ayat 20 sampai 26. Kayak gitu, tak ceritani. Nanti ada yang bersaksi ya, ada yang kesaksian nanti dulu. Ini ceritanya seru ya. Kalau menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia itu dahsyat banget. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Doa Yesus untuk orang percaya judulnya. Dan aku meminta bukan untuk mereka ini saja, tapi juga untuk orang-orang lainnya yang akan percaya kepadaku. Jadi Yesus berdoa bukan untuk murid-muridnya saja, tapi untuk orang-orang lainnya yang akan percaya kepadaku melalui perkataan mereka, perkataan murid-muridnya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga menjadi satu di dalam kita. Sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Dua-dua, aku telah memberi mereka kemuliaan. Mereka itu murid-muridnya. Aku telah memberi mereka kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku. Supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan telah mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku. Bapa, aku ingin supaya di tempat aku berada, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, orang-orang percaya, juga ada bersamaku di surga nanti. Sehingga mereka melihat kemuliaanku. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di surga yang telah engkau berikan kepadaku. Karena engkau telah mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Jadi ini doa Yesus buat murid-muridnya dan buat kita orang percaya. Ya Bapa yang benar, dunia bahkan tidak mengenal engkau. Tapi aku mengenal engkau dan mereka mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku. Dan aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Dan aku akan terus memperkenalkannya. Supaya kasihmu kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi menjadi satu. Jadi agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, Yesus dan Bapa. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka kita semua menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Aku dalam mereka, engkau dalam aku. Supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Jadi ini bicara Yesus bicara tentang unity. Tentang kesatuan. Tentang manunggal. Tentang seperti hubungan suami istri. Ini bicara seperti itu Bapak Ibu. Nah Yohanes 56 ayat 53 sampai 58. Sesungguh-sungguhnya. Lalu Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab tubuhku sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Jadi salah satu cara bagaimana kita ini bisa manunggal dengan Tuhan adalah juga salah satunya adalah makan tubuh dan darah Tuhan.
Terus 57. Karena Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup karena Bapa. Maka setiap orang yang memakan aku juga akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga. Tidak seperti roti yang telah dimakan leluhurmu dan mereka telah mati. Tapi siapapun yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Ini bicara tentang makan tubuh dan darah Kristus. Ini termasuk salah satu cara bagaimana kita bisa manunggal dengan Kristus. Makan tubuh dan darah Kristus. Terus ada lagi Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi kepadamu. Manunggal ini. Dan dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Jadi yang kedua adalah firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Ini manunggal dengan Kristus. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu inginkan dan hal ini akan terjadi kepadamu. Jadi dimanapun saat ini saya ini diingatkan untuk membaca firman. Nunggu putu baca firman, nunggu apa baca firman. Daripada lihat Instagram, ini stres Bapak Ibu, macam-macam Bapak Ibu. Wah bisa makanya banyak orang katanya Juan anxiety, depresi dan semuanya itu karena sosmed katanya, karena sosial media. Termasuk tak lihat Instagramku ini masuk yang aneh-aneh Bapak Ibu. Yang kadang-kadang yang enggak aku suka gitu loh. Jadi saya lebih baik lihat story, paling lihat story terus keluar dari Instagram saya baca firman. Nah, baca firman ini bisa manunggal dengan Kristus. Perjamuan kudus baca firman. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak mengikuti jalan orang berdosa dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ini sukanya baca firman, renungkan siang dan malam. Itu meditasi. Apalagi kalau meditasi Yesus. Luar biasa. Iblis ini suka mencuri apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan. Kayak sekarang. Yerusalem Bapak Ibu. Kenapa Yerusalem kota cilik saupret jadi rebutan gak karuan? Karena dia tahu, iblis tahu bahwa nanti Yesus datang itu bertahta di Yerusalem. Di Bukit Sion. Oleh sebab itu iblis juga mau ada di sana. Nanti antikris itu bertahta di Bait Elohim. Di mana? Di Yerusalem. Oleh sebab itu sampai hari ini kota itu ruwet terus Bapak Ibu. Enggak ada marinya tukaran terus rebutan kota itu Bapak Ibu. Yang mau dipecah jadi dua, yang mau diapa. Karena itu iblis tahu kalau Yesus itu nanti akan bertata di sana. Demikian juga iblis tahu kalau meditasi ini benar-benar meditasi firman Tuhan. Meditasi Yesus dahsyat. Dahsyat benar Bapak Ibu. Dahsyat. Ini tak terbatas kuasanya. Bisa menyembuhkan semua penyakit. Bisa menghilangkan depresi. Bisa membuat kamu sukacita terus. Nah, terus bagaimana Bu Lili caranya? Setel aja instrumen, tak kasih instrumen. I exalt thee, I exalt thee. Terus
napasnya gimana? Napas biasa. Jangan kembung Bapak Ibu perutku langsung. Terus Bapak Ibu, mari saya meditasi. I exalt sampai setengah jam. Setengah jam lebih. Setengah jam lebih aku bisa lakukan itu. Setengah jam, sekarang 40 menit. Apa dampaknya? Hatiku ini bahagia. Damai sejahtera. Pada waktu aku meditasi aku ngomong, Tuhan Engkau baik. Engkau sudah mengasihi aku. Tapi dalam hati, Engkau menerima aku apa adanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu memenuhi aku. Terus aku ucapkan, aku bahagia, aku dicintai, aku diterima apa adanya. Terus ngomong, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Pokoknya ngomong firman. Terus tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalanku bahagia semata, jalanku dipenuhi dengan damai sejahtera. Omong terus Bapak Ibu, itu di hatimu pada waktu meditasi itu ngomong itu. Kadang-kadang diem Bapak Ibu dengarkan lagu, dengar Tuhan. Kalau engkau mau bicara, bicaralah. Terus Bapak Ibu, luar biasa. Terus saya kan meditasi gitu. Saya ini hari Kamis kemarin worship net. Nah nanti tak panggil ya. Worship net. Saya di mimbar ini, waktu naik mimbar, saya ini lihat webbing ini. Gini. Terus saya ini di mimbar lah bingung tuh. Sembayang webbing. Terus saya bilang gini, amin. Doanya tak amin, langsung saya tembak. Bing, kamu ngapain gini-gini sama saya? Di mimbar tak tembak webbing. Ayo Bing, sini Bing. Saya bayangkan saudara di mimbar terus ini kan worship net kan orangnya cuma sedikit. Webbing ini, begitu. Nah itu pakai itu biar keras. Nah, sini Bing, sini. Nah, ya waktu worship net kamu kok lihat aku seperti itu ada apa? Ya yang saya lihat itu bayangan tapi di belakangnya Bu Lili. Nah bayangan itu enggak hitam. Bisa bayangin kalau bayangan itu cahaya. Bisa bayangin. Nah pada waktu ditanya pertama kali, kamu ada apa lihat aku? Keadaanku itu blank. Ada di antara di sini atau di mana saya. Jadi enggak seperti di kayak dimensi lain itu kalau aku apa ya? Ketenggengen, tahu orang ketenggengen, tahu enggak ya? Ketenggengen pernah tahu orang ketenggengen? Nah, seperti ketenggengen. Jadi aku nggak bisa jawab itu siapa gitu loh. Jadi yang tak lihat itu tak pastikan ini Bu Lili apa bukan. Wah iya, kaget saya. Bu Lili apa bukan? Terus Ya. Sejak Gitu katanya sejak dari duduk. Sebenarnya sejak dari duduk. Jadi Tapi saya aku pura-pura enggak tahu. Masalahnya apa? Takut kan. Kalau lihat gitu kan pasti takut kan. Jadi Iya, sejak saya duduk itu webbing sudah lihat ada cahaya itu ya. Iya. Sampai aku di mimbar malah digini-gini no. Terus aku bilang, ono apa toh iki? Bing, kamu lihat aku itu ada apa kok gitu? Terus dia kayak orang gitu Bapak Ibu. Terus dia lihat cahaya itu di belakang saya katanya. Iya. Ya, gitu aja. Terima kasih webbing. Ya, luar biasa toh Tuhan. Makanya meditasi itu menyatukan kita dengan Tuhan. Meditasi firman Tuhan ya. Terus pulang dari tempat ini nanti belajar meditasi firman Tuhan. Setelah lagu, tak kasih lagu. Lagunya itu banyak lagu Bapak Ibu. Tapi yang enak itu yang tak dengar no ini. Nanti tak share di grup. Bisa dengarkan semua pakai lagu ini. Ada lagunya Goodness of God juga bisa. Ada macam-macam. Itu lagunya wakeh Bapak Ibu banyak. Jadi saya senang dengan lagu ini. Memang lagu ini khusus meditasi Kristen. Jadi bagus. Sekarang yang poin yang terakhir. Mengapa? Tadi kan pertamanya apa? Bagaimana? Sekarang mengapa? Mengapa kita harus menjadi satu roh dengan dia? Tadi kan bagaimana toh menjadi satu roh dengan dia?
Sekarang mengapa kita menjadi satu roh dengan dia? Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Sebab melalui dia, melalui Yesus, kita semua telah beroleh jalan masuk dalam satu roh kepada Bapa. Karena itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Yesus Kristus menjadi batu penjuru. Di dalam dia setiap bagian bangunan tersusun bersama dan tumbuh menjadi tempat suci yang kudus di dalam Tuhan. 22. Di dalam dia kamu juga sedang dibangun bersama yang lain di dalam roh menjadi sebuah tempat kediaman Elohim. Mengapa kita harus menjadi satu roh dengan dia? Satu, kita bisa berhubungan dengan Bapa. Tadi, sebab melalui dia kita semua telah beroleh jalan masuk dalam satu roh dengan Bapa. Menjadi satu roh dengan Bapa. Karena itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sesama warga orang kudus dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Mengapa kita harus menjadi satu roh dengan dia, bisa berhubungan dengan Bapa. Menjadi anggota kerajaan surga. Terus yang terakhir, menjadi tempat kediaman Elohim. Di dalam dia kamu juga sedang dibangun bersama yang lain di dalam roh menjadi sebuah tempat kediaman Elohim. Jadi menjadi kediaman Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah ada di sini Bapak Ibu. Tapi kita tidak pernah aktifkan. Jadi karpe dewe, jadi daging terus daging suara daging terus yang dituruti. Tapi Tuhannya ini sampai akhirnya diem Bapak Ibu. Tidak berkata-kata. Kita tidak bisa dengar. Jadi kalau kita menjadi aktifkan, menyadari, menjadi satu roh dengan dia ini penting. Karena kita bisa berhubungan dengan Bapa, kita menjadi anggota kerajaan surga. Kita menjadi tempat kediaman Elohim. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Jadi mengapa kita harus menjadi satu roh dengan dia? Supaya berbuah banyak. Buah itu apa? Buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita berbuah. Punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran kayak saya tadi, punya kelemah lembutan, punya penguasaan diri, punya kebaikan. Wah, punya buah-buah roh. Itu ada di dalam kita. Jika seorang tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting itu dan menjadi kering. Mereka mengumpulkannya dan mencampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Jadi luar biasa kalau kita menunggal dengan Tuhan, minta apa saja Tuhan akan berikan. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku. Jadi satu, kenapa berbuah banyak? Kenapa kita harus menjadi satu roh dengan dia? Berbuah banyak, minta apa saja. Kita menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu, saya skip sebentar, sepotong ya. Meditasi itu kalau kita sudah biasa, sudah kulino, kita enggak usah duduk terus meditasi, enggak usah. Atau tidur terus meditasi, enggak usah. Kita jalan, kita nyetir, kita bisa meditasi Bapak Ibu. Karena meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Tapi hati kita ini meluap dengan Yesus.
Hati kita ini meluap dengan Yesus. Jadi kita nyetir, kita juga bisa meditasi. Kita jalan, ya meditasi. Kita baca, ya kita meditasi. Baca firman maksudnya. Jadi enggak harus duduk diam. Tapi pertama latihannya duduk diam. Kalau enggak gitu kita bisa jalan-jalan kemana. Enggak mungkin kalau duduk diam udah mahir bisa jalan. Saya jalan tadi menuju ke toilet, aku bisa meditasi. Jadi kalau biasa bisa Bapak Ibu, lama-lama biasa. Terus Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku hiduplah dalam roh. Hidup dalam roh maksudnya. Dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita bersatu menjadi satu roh, kita ndak nuruti keinginan daging. Nek keinginan daging kan aku ngamuk itu tadi, dilokno gitu. Loh, kamu dari tadi yang masuk cerewet terus kok ngelokno aku cerewet. Kan gitu, bisa kayak gitu. Saya ini kan orangnya kan juga cotas status langsung gitu ya Bapak Ibu, langsung. Kalau ngomong ya langsung. Dan saya bisa seperti itu, tapi karena roh itu bersatu dengan saya, menguasai saya, hiduplah oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Marah itu kan keinginan daging Bapak Ibu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan roh berlawanan dengan kedagingan. Dan hal itu saling berlawanan. Sehingga kamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Makanya Paulus ngomong seperti ini. Apa yang tidak ingin tak perbuat itu malah tak lakukan. Itu Paulus ngomong seperti itu ya. Tahu ya. Aku manusia celaka. Tapi puji Tuhan oleh karena Yesus. Jadi daging ini nyeret Paulus untuk melakukan apa yang enggak Paulus inginkan. Ini Paulus loh ya, apalagi kita. Paulus wis ketemu Tuhan, langsung ketemu Tuhan sendiri di Gunung Sinai. Apalagi kita yang belum face to face dengan Tuhan. Oh ya, lagu face to face itu dinyanyikan, Fran, face to face itu. Face to face with you, face to face with you. Wah, apik loh itu lagunya. Nah itu dinyanyikan Fran. Nah terus apalagi seperti itu ya. Daging ini suka bawa kita ke yang jahat. Terus jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, bersatu dengan roh, marilah kita berjalan di dalam roh. Jadi berjalan di dalam roh itu dimulai dari kita manunggal dengan roh. Bersatu dengan roh. Roma 8 ayat 14 ayat terakhir sampai 17. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Jadi kita semua anak-anak Elohim. Oleh sebab itu hendaklah kita memberi diri kita dipimpin oleh Elohim. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, yang mendatangkan kecemasan, anxiety, depresi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak, yang olehnya kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama Dia. Jadi hendaknya hidup kita dipimpin oleh roh. Kalau kita menjadi satu dengan roh, manunggal dengan Kristus, enggak usah minta Tuhan, aku ya apa dipimpin roh itu ya.
nanti otomatis Bapak Ibu, otomatis kita ini bisa dipimpin oleh Roh. Bisa melakukan apa yang Tuhan suka. Bisa sadar kalau kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka, kita cepat-cepat sadar. Oh iya, gak boleh seperti itu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa sabar, buah-buah roh itu ada. Dengan sendirinya akan tumbuh. Karena dikatakan ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak nempel pada pokoknya. Ranting itu tidak berusaha berbuah Bapak Ibu. Kita orang Kristen tidak berusaha berbuah. Tapi kalau kita nempel satu roh menjadi satu dengan Tuhan. Berbuah tanpa kita usahakan. Amin. Berbuah, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya semuanya. Nah Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa itu menjadi satu roh dengan Tuhan. Mengetahui secara detail bagaimana itu menjadi satu roh dengan Dia. Dan mengapa kita harus menjadi satu roh dengan Dia. Saya berdoa supaya menjadi satu roh dengan Tuhan itu benar-benar menjadi tujuan kita di dalam mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan supaya kita ini diberkati, diapakan. Oh, memang boleh, itu boleh saja. Tapi yang betul tujuan kita adalah benar-benar kita mengerti apa itu menjadi satu roh dengan Dia. Dan kita mau menjadi satu roh dengan Dia. Kita dipilih oleh Tuhan untuk jadi mempelainya. Menjadi satu roh dengan Dia. Ingat itu. Kita ini dipilih Tuhan menjadi mempelainya. Yaitu menjadi satu roh dengan Dia. Inilah tujuan kita di gereja ini. Datang ke gereja menjadi satu roh dengan Dia. Untuk kita supaya kita bisa berbuah. Muncul buah-buah roh. Kalau enggak jadi satu roh dengan Dia. Buah-buah roh ini kita enggak berarti enggak nempel. Tahu aku sudah satu roh dengan Dia karena aku sudah percaya Yesus. Tapi kamu hidupmu enggak nempel dengan Tuhan. Ya iblis bisa masuk dalam hidupmu. Kita bisa ngalami macam-macam persoalan Bapak Ibu. Depresi, anxiety, ketakutan dan semuanya. Karena tidak nempel kepada pokoknya. Pulang dari tempat ini kita tahu tujuan kita mengikuti Yesus. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin.